Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu gagal maju ke kontestasi Pilkada Sulawesi Tengah. Bersama pasangannya Anwar Hafid, Pasha gagal memenuhi syarat dukungan dari partai politik. Pasangan Anwar Hafid dan Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu gagal maju di Pilgub Sulawesi Tengah 2020 karena tidak dapat memenuhi syarat dukungan 20% kursi DPRD Sulteng. Sebelumnya, Anwar Pasha hanya mendapat dukungan dari Partai Demokrat yang memiliki 4 kursi, PAN dengan 2 kursi, P3 1 kursi, serta Partai Non-Parlemen PSI. Sehingga total mendapat 7 kursi, sementara syarat 20% setara dengan 9 kursi di DPRD Sulteng. Sampai dengan saat ini kami hanya dapat mengumpulkan 7 kursi dari 9 kursi yang dipersyaratkan. Melihat perkembangan yang ada, kami ingin menyampaikan bahwa rasa-rasanya sudah tidak ada lagi partai politik yang dapat mencukupkan persyaratan 20% tersebut. Oleh karena itu, saya bersama Pak Sigit menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh relawan pejuang AS atas tidak tercukupinya syarat 20% itu, sehingga kita tidak bisa mendaftarkan diri di KPUD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pasha sebenarnya bukan orang baru di dunia politik. Vokalis band Ungu itu merupakan wakil wali kota Palu yang masa jabatannya akan habis tahun ini. Selama menjabat sebagai kepala daerah, Pasha diiringi dengan hal-hal yang kontroversial. Perilaku yang nyentrik dari berpakaian hingga warna rambut mengiringi perjalanan politik Pasha sebagai wakil wali kota Palu. Namun sebagai pejabat publik, Pasha juga pernah mendulang pujian ketika musibah gempa dan tsunami di Palu karena berperan aktif membantu warga. Bahkan dia dan istrinya sempat tidur di tenda pengungsian bersama korban gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernyataan Puan Maharani terkait Pilkada Sumatera Barat menuai kontroversi. Pasangan Mulyadi Ali Muhni yang mendapat surat dukungan dari PDIP putuskan mengembalikan surat dukungan untuk Pilgub Sumbar. Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat mengumumkan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah Sumatera Barat berbuntut panjang. Pasangan Mulyadi Ali Muhni yang mendapat surat dukungan dari PDI Perjuangan putuskan mengembalikan surat dukungan dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Sekali lagi kami mohon maaf untuk itu, maka Bapak Isnur Haji Mulyadi, calon gubernur, saya calon wakil gubernur, memutuskan kami cukup diusung dengan 2 partai saja, yaitu Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional. Ini menampung semua masukan dari seluruh lapisan masyarakat kita, ranah dan rantau. Dengan mengembalikan dukungan PDI Perjuangan, pasangan Mulyadi Ali Muhni ini hanya didukung Demokrat dan PAN. Dukungan dari kedua partai itu sudah memenuhi syarat, karena masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD Sumbar. Sementara karena dikembalikannya surat dukungan oleh pasangan Mulyadi dan Ali Muhni, PDI Perjuangan akhirnya putuskan keluar dari kontestasi Pilkada Sumbar 2020. Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Randes Haji Ali Muhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Sebelumnya, pernyataan Puan Maharani yang menuai kontroversi adalah harapannya agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Pendukung PDI Perjuangan sendiri memang tidak banyak di Sumatera Barat. Dalam 3 pemilu terakhir, raihan kursi PDI Perjuangan tidak pernah lebih dari 5 kursi di DPRD Sumbar.
Sementara untuk pilkada tahun ini, syarat minimal mengusung pasangan calon adalah memiliki 13 kursi legislatif. Sehingga PDI Perjuangan harus berkoalisi jika ingin terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan menunggangi kuda, bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta Bagio Wahyono dan FX Suparjo mendaftarkan ke KPU Surakarta, Jawa Tengah. Calon pasangan yang maju melalui jalur independen ini diantar ribuan pendukungnya. Dengan menunggangi kuda, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Bagio Wahyono dan FX Suparjo, mendaftar ke KPU Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan Bajo memimpin barisan terdepan rombongan, sementara barisan kedua terdapat 9 andong yang ditumpangi istri Bajo dan para pendukung. Sekitar 1.000 pendukung berjalan kaki dengan membawa spanduk, bendera, dan poster. FX Suparjo optimis telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan KPU. Jadi kita nanti menyerahkan, lalu disertai dengan pendukung ini yang akan ikut serta mengantar kita ke sampai dengan KPU. Konvoi pendaftaran pasangan Bajo ini dimulai dari posko induk pemenangan ke kantor KPU yang berjarak sekitar 4 km. Selama perjalanan, para pendukung menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, dengan mengendarai sepeda ontel, rival pasangan Bajo di Pilkada Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa mendaftar ke KPU Jumat lalu. Sebelum ke KPU, keduanya bersilaturahmi ke rumah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo yang gagal mengikuti Pilkada tahun ini. Dengan mengendarai sepeda ontel, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mendaftar sebagai peserta pilkada ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat lalu. Bersama pasangannya Teguh Prakosa, mereka menyusuri sejumlah jalan selama setengah jam. Keduanya juga menyempatkan untuk menyapa warga. Setibanya di KPU, Gibran menyerahkan berkas pendaftaran. Gibran dan Teguh yang didukung mayoritas kekuatan partai politik di Surakarta berjanji akan menciptakan pilkada damai. Sebelum mendaftar ke KPU, Gibran dan Teguh bertemu Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo. Program-program yang sudah berjalan sekarang harus bisa diteruskan dan bisa menjadi lebih baik. Saya izin melaporkan juga Pak Purnomo, saya itu setiap kali belusuan ke tempat yang paling kumuh sekalipun, tidak pernah ada itu anak yang tidak sekolah, tidak ada warga yang sakit tidak bisa berobat. Itu adalah bukti keberhasilannya Pak Rudi dan Pak Purnomo, yaitu harus dilanjutkan. Usai mendaftar, Gibran menyampaikan janji politik untuk menciptakan pilkada Solo yang damai sekaligus menaati protokol kesehatan selama berlangsungnya pilkada. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sejumlah anak pejabat dan artis ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Mereka akan bersaing untuk merebut suara dan merebut kursi kepala daerah. Kontestasi Pilkada Serentak 2020 diikuti oleh sejumlah anak pejabat dan artis, mulai dari putra Presiden Joko Widodo hingga artis sinetron. Anak pejabat yang maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka yang sudah mendaftar menjadi bakal calon wali kota Surakarta berpasangan dengan Teguh Prakosa. Sedangkan menantu Jokowi Bobi Nasution bersama pasangannya Aulia Rahman juga telah mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati juga mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan. Rahayu Saraswati yang mendampingi Muhammad diusung 7 partai politik, termasuk Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Selain Rahayu Saraswati, nama Siti Nur Aziza dan Ruhama Ben menjadi salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung dalam Pilkada Tangsel 2020. Siti Nur Aziza adalah anak dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Selain diramaikan oleh anak pejabat, Pilkada serentak 2020 juga diikuti oleh kalangan artis. Politisi muda Dadang Supriyatna dan artis ibu kota Sahrul Gunawan telah resmi mendaftar di KPU Kabupaten Bandung sebagai kontestan pada Pilkada Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Indramayu, pasangan Nina Agustina Dai Bahtiar dan artis Lucky Hakim mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Indramayu. Artis Aldi Fairuz juga resmi diusung 4 partai politik untuk maju dalam Pilkada Karawang, Jawa Barat. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Yesi Karyalianti. Sementara pasangan Ali Mujahidin bersama aktor Lian Firman resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon, Banten melalui jalur perseorangan atau independen. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, lantas bagaimana peluang artis dan anak pejabat yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 mendatang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami bakal calon wali kota Tangerang Selatan Siti Nur Azizah dan bakal calon wakil wali kota Cilegon Lian Firman dan juga pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Saya sapa dulu ketiganya. Selamat sore Ibu dan Bapak-bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ibu Azizah terlebih dahulu. Ibu Azizah, di Pilkada tahun ini bisa dibilang diwarnai, terutama di Tangerang Selatan, bisa dibilang, terutama di daerah Banten, bisa dibilang adu dinasti politik seperti itu. Ada dinasti politik dari Banten, kemudian dari Maruf Amin, dan juga ada dari artis. Tanggapan Ibu? Saya melihatnya justru berbeda ya. Pilkada Kota Tangerang Selatan kali ini menurut saya cukup menarik ya, karena masyarakat diberikan alternatif pilihan ya, alternatif pilihan yang tentu berbeda dari biasanya, sehingga konteks dinasti ini tentu menurut saya harus didudukan pada tempatnya ya. Para kandidat tentu akan dilihat bagaimana kapasitas dan juga rekam jejak pelayanan publiknya. Jadi menurut saya penempatan dinasti tentu tidak relevan lagi ya dibicarakan ketika kandidat yang maju itu tidak serta-merta hanya mengandalkan pada tokoh simbolik ya atau keluarga, tetapi mengedepankan gagasan-gagasan dan ide-ide untuk bagaimana membangun wilayah itu lebih baik lagi. Oke. Saya kira itu ya. Oke, untuk di Tangsel sendiri kan Ibu akan berkontestasi dengan salah satunya adalah ponakan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan. Ibu sendiri adalah putri Wakil Presiden, Pak Maruf Amin. Banyak publik yang ingin tanya, hubungan Ibu dengan Bu Saras ini seperti apa? Akur tidak? Ya, kami baik saja ya, karena memang saya kira saya sepakat ya dengan juga Mbak Saras, bersepakat bahwa pilkada ini harus menjadi pilkada yang riang gembira ya. Kita ingin menampilkan pilkada yang riang gembira, yang mengedepankan gagasan-gagasan, bagaimana kota Tangsel ke depan bisa lebih baik. Dan pilkada yang damai, serta adalah pilkada yang mengedepankan ya politik santun dan juga bermartabat. Baik, saya ke Mas Lian. Mas Lian, kemarin wakil Anda, pasangan Anda, bakal calon wali kota Cilegon mengatakan bahwa jangan sampai Cilegon ini kembali dikuasai oleh dinasti politik yang korup. Maksudnya apa tuh Mas Lian? Saya kira seluruh masyarakat Cilegon juga tidak diingin dipimpin oleh pejabat yang korup. Mungkin artinya seperti itu. Jadi biarkanlah kami, saya dan Pak Haji Ali Mujahidin untuk memberikan memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Cilegon. Jangan sampai masyarakat Cilegon mendapatkan pejabat seperti masa lalu yang tersangkut masalah korupsi. Oke, Mas Lian, bagaimana Anda menjawab pertanyaan publik bahwa artis yang maju pilkada termasuk Anda dituding modal populer saja? Kebetulan saya maju di Pilkada Cilegon itu bukan berdasarkan profesi saya sebagai artis, tapi sebagai putra daerah karena saya lahir dan besar di Cilegon. Jadi itu panggilan sebagai putra daerah untuk kembali ke kota Cilegon untuk membenahi
sesuatu yang tidak baik di kota Cilegon sehingga bisa memajukan kota Cilegon, mensejahterakan masyarakatnya, serta bisa berkontribusi sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Cilegon nantinya. Jadi bukan karena saya artis atau siapapun. Mungkin kalau saya artis, saya bisa di kota lain, tapi ini saya di kampung halaman saya sendiri. Oke, jadi Anda sempat berpikir sebetulnya untuk ke kota lain atau ini pilihan yang Anda tetapkan? Saya tidak berminat dengan politik awalnya, makanya saya tidak mau tadi terjun ke politik, tapi karena ini di kota saya, kota Cilegon, dan saya ingin kota saya bisa seperti kota-kota lainnya, bisa lebih sejahtera, karena di Cilegon sendiri angka penganggurannya itu tertinggi nomor 2 di Banten, serta banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di kota Cilegon. Itulah niatan saya kenapa saya ikut kontestasi politik di pilkada ini. Oke, artinya nanti akan memberikan solusi untuk pengangguran. Tapi Anda maju lewat independen. Saya pikir tidak mudah untuk ngumpulin KTP dan dukungan dari masyarakat. Bagaimana pengalaman Anda untuk mengumpulkan ini? Anda baru pertama kali Anda sebutkan terjun dalam dunia politik. Ya, alhamdulillah, karena tadi saya bilang, saya dan Haji Ali Mujahidin adalah putra asli Cilegon, putra daerah, jadi saya punya kultur basis masyarakat, saudara dan teman-teman saya di sana semua yang mendukung perjuangan saya, dan perjuangan saya bukan hanya saya dan Haji Mumu aja, tapi perjuangan dari seluruh masyarakat Cilegon. Makanya ketika kemarin mengumpulkan dukungan dengan syarat minimal 24.000 sekian, alhamdulillah dukungan yang terkumpul kita di angka 39.000 sekian. Jadi ekspektasinya luar biasa. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bisa dilihat di wilayah Banten ada beberapa kabupaten kota yang akan menggelar pilkada nanti Desember. Ini ada perang bintang dalam tanda kutip. Ada dinasti politik, kemudian ada artis, ada juga dari bisa dibilang anak pejabat dan lain sebagainya. Kenapa sih Banten jadi begitu strategis? Ini bukan Jakarta loh. Ya, sebenarnya lebih bagus seperti sekarang ya daripada beberapa waktu lalu. Di beberapa wilayah di Banten kita menyaksikan parade kota kosong karena beberapa wilayah dalam beberapa pilkada saat yang lalu itu hanya ada calon tunggal di Kabupaten Tangerang, di Tangerang dan Tangerang Kota ya. Juga di Letak, betul. Nah sekarang kita justru mendapatkan banyak pilihan. Misalnya warga Tangsel ada 3 paslon, termasuk juga di Cilegon, meskipun kita tahu Pak Ali Mujahidin bukan orang baru ya, beliau pernah maju juga 5 tahun yang lalu. Tetapi setidaknya pemilih di kota atau di kabupaten di Banten, Cilegon, dan Tangsel secara khususnya itu punya pilihan yang lebih beragam ketimbang tetangganya di kota atau kabupaten Tangerang maupun di Lebak. Ya. Pada prakteknya Mas, kalau kita lihat kan artis ini masih laris manis Mas. Bahkan juga anak pejabat ini cerita lama lah begitu. Mengapa nama-namanya atau pusaran calon pemimpinnya dari situ-situ saja? Nah, saya membacanya sebagai akibat bukan sebab ya. Jadi munculnya banyak nama yang memiliki latar belakang kekerabatan atau punya darah biru politik atau artis itu akibat dari kelemahan pelembagaan partai politik kita. Jadi karena brand nama, entah nama dinasti atau nama artis itu lebih kuat ketimbang kader atau ketimbang partai, maka mereka lebih layak dijual dalam konteks pilkada secara langsung. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Berarti memang saat ini kaderisasi kurang, political vehicle makin banyak ya berarti ya Mas ya? Betul. Jadi selama ini kan kita membaca proses dinasti sebagai sebab. Dinasti menyebabkan munculnya entah itu patronase atau pokparel. Kalau saya membacanya bukan sekedar sebagai sebab, ya dinasti bisa menjadi akibat dari lemahnya pelembagaan partai politik kita. Dan saat yang sama memang tidak haram ya dinasti atau artis untuk masuk ke politik. Ini bagian dari hak atau legal, sesuatu yang diperbolehkan menurut konstitusi, terutama MK membatalkan keharaman dinasti politik masuk dalam pertarungan elektoral seperti pilkada. Jadi yang paling penting menurut saya, apakah dinasti politik atau artis tadi itu tidak memberi semacam jadi tidak membatalkan proses politik yang adil di dalam internal partai. Jadi misalnya kalau prosesnya itu terbuka buat seluruh kader,
dan ada mekanisme yang jelas siapa yang dipilih oleh partai dalam menentukan siapa yang akan diputuskan maju dalam pilkada, menurut saya silahkan saja. Tetapi kalau ada proses personalisasi, kemudian kaderisasi tidak berjalan sesuai dengan sistem yang benar, ya tentu saja ada dampak yang luas, bukan semata-mata di internal partai, tapi juga menimbulkan satu proses yang tidak berkeadilan, terutama buat kader yang sudah lama malang melintang. Baik, saya ke Ibu Azizah. Ibu Azizah, ada penolakan dari kader-kader partai pendukung Anda? Alhamdulillah ya, karena proses di Kota Tangerang Selatan, proses politiknya ini kan agak berbeda ya. Agak berbeda karena power sharing politik ya, partai politiknya cukup seimbang, karena tidak ada satu partai pun yang bisa berdiri sendiri, jadi memang berkoalisi, sehingga hanya Golkar aja yang bisa mengusung sendiri. Sehingga di Kota Tangerang Selatan itu ada mekanisme konvensi yang dilakukan kepada setiap kandidat yang ingin maju sebagai wali kota ya maupun wakil wali kota. Nah, proses konvensi itu yang kemudian memberi ruang kepada siapapun, termasuk saya yang waktu itu masih ASN, lalu mengundurkan diri, itu diberi ruang untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan, ide-ide bagaimana visi dan melalui visi dan misi itu membangun Kota Tangsel ke depan agar bisa lebih baik dan lebih maju. Sehingga di situ ada mekanisme secara terbuka. Dan menurut saya itu cukup berkeadilan ya, walaupun mungkin tidak selalu berbanding lurus yang kita ikuti konvensi itu memberikan tiket ya, partai-partai itu memberikan tiket kepada para calon kandidat ya, sehingga kalau di Kota Tangerang Selatan karena prosesnya itu melalui konvensi, ketika itu ditetapkan oleh partai, itu terbangun harmoni Mbak, komunikasi yang baik mulai dari DPC, kemudian DPD, bahkan sampai di tingkat DPP, karena itu berjenjang proses konvensinya, ya mulai dari cabang, ya wilayah dan di DPP, sehingga ketika itu ditetapkan melalui penetapan SK, mereka bisa menerima, ya karena di situ ada proses bukan debat ya, tetapi ada uji publik mengenai visi dan misi yang ditawarkan dengan menghadirkan panelis-panelis secara profesional ya, secara terbuka. Oke, saya ke Mas Lian Firman. Sebagai sinetron saya ingin tanya Mas, sinetron ini kan identik dengan panggung sandiwara. Artinya saya mau tanya, sulit mana? Panggung sandiwara atau panggung politik ini? Sama-sama saja sandiwaranya. Ya, meskipun ujung-ujungnya banyak orang yang menilai, banyak publik yang bersimpulan. Sama saja karena politician ataupun politikus kerap kali bersandiwara begitu. Justru itu, saya mau menampilkan sesuatu yang berbeda. Kalau di dunia saya acting, benar sekali panggung sandiwara, tetapi di dunia politik adalah kejujuran. Kenapa? Karena langkah pertama kali saya masuk ke politik adalah dengan kejujuran. Dengan keterbatasan, dengan kemampuan dan kelebihan, semuanya saya utarakan dengan sejujur-jujurnya. Saya tidak mau ada beban di kemudian hari, saya tidak mau ada sesuatu yang menjadi penghambat buat saya. Jadi buat saya, kejujuran adalah hal yang penting untuk memulai sesuatu di dunia politik. Bagaimana sesuatu bisa berjalan tegak lurus atau bisa ketika saya menjadi pemimpin bisa amanah ketika saya memulai segala sesuatunya dimulai dengan hal yang tidak jujur. Jadi saya kira saya berpikir bahwa politik adalah sesuatu yang jujur. Mau terpilih atau tidaknya itu kembali lagi ke tangan masyarakat yang menentukan, ke tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada salahnya kita berikhtiar. Jadi apa yang saya sampaikan ke masyarakat adalah saya berbeda, saya tidak bersandiwara, saya tidak membohongi masyarakat. Apa yang saya berikan adalah sesuatu yang jujur. Karena buat saya itu adalah modal yang terpenting untuk politik saat ini. Artinya sasaran pemilih Anda ini dari kalangan ibu-ibu atau mak-mak paling banyak? Atau kalangan remaja? Saya maunya semua kalangan, cuman mayoritas kaum milenial dan ibu-ibu. Ya, milenial. Baik, Mas Lian, untuk menjadi calon wakil wali kota untuk mengikuti pilkada pemilihan kepala daerah dibutuhkan biaya politik, terutama pemilihan langsung, dibutuhkan biaya politik yang
tidak sedikit, apalagi Anda maju sebagai calon independen tanpa ada sokongan partai. Sudah siap dengan itu, Mas Lian? Kita apapun itu kita persiapkan, kita sesuai dengan keterbatasan kita tidak akan memaksakan segala sesuatunya. Saya tahu independen itu sulit sekali, tapi insya Allah dengan dukungan masyarakat Cilegon yang ingin perubahan Cilegon lebih maju, lebih sejahtera, insya Allah saya berjuang bukan hanya berdua, tapi dengan masyarakat Cilegon nantinya. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, calon dari anak pejabat, dinasti politik maupun dari artis, ini bisa dibilang kurangnya kaderisasi partai yang kemudian jalan pintas lebih banyak dipilih oleh partai. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 tidak memungkinkan turun ke jalan langsung dan mengumpulkan massa, nanti kampanye ini jadi makin banyak yang partai politik yang pakai jalan pintas. Ya, memang partai politik pada dasarnya juga ingin mencari kemenangan. Jadi nyaris tidak ada partai politik di kolong bumi ini yang tujuannya tidak mencari kemenangan. Itu bagian dari sunatullah. Cuma kemudian adalah ketika mereka pengen mencari calon yang populer tanpa melihat integritas, kapasitas, atau kompetensinya, maka partai politik melupakan satu fungsi utama yang seharusnya dilakukan oleh partai politik, yaitu edukasi, dan satu lagi adalah kaderisasi dan fungsi rekrutmen. Nah ini jadi hilang, gitu. Tapi saya menyarankan bagaimanapun. Berarti bisa dibilang saat ini kondisinya tidak ideal ya, Mas Burhan ya? Memang tidak ideal ya. Tetapi misalnya Bu Siti Nur Azizah itu kan tidak semata-mata putri Kiai Ma'ruf. Beliau juga menjadi kader Partai Demokrat ya. Meski saya tidak tahu mulai sejak kapan, tapi setidaknya juga masuk ke dalam internal partai. Sehingga ketika mendapatkan tiket dari Partai Demokrat, relatif tidak mendapatkan resistensi yang memadai. Itu penting itu. Atau misalnya Mbak Saras ya. Mbak Saras ini kan bukan sekedar karena keponakannya Pak Prabowo. Dia aktivis perempuan, dia pernah menjadi anggota DPR dari fraksi Gerindra, di periode sebelumnya, di periode sekarang memang kalah gitu ya waktu maju di DKI, tapi tidak modal dengkul gitu. Nah, yang repot adalah jika ada dinasti yang ujuk-ujuk, yang tidak punya track record, tapi sekedar memanfaatkan aji mumpung, kemudian masuk gitu ya dalam gelanggang. Ada sekarang Mas Burhan, banyak ya? Banyak. Oke. Kita akan lihat. Sekali, gitu. Kita akan lihat pada waktunya nanti, hanya waktu yang bisa menjawab. Masyarakat akan menentukan pilihan kepada siapakah mereka akan mau dipimpin oleh pemimpin wilayah daerah mereka masing-masing. Terima kasih Mas Burhan, Mas Lian, dan juga Bu Aziza sudah berbincang bersama kami.